Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Delika Putri dengan nomor mahasiswa 29020779110. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan jawaban forum saya pada mata kuliah Research Methodology and Finance and Accounting. Di sini untuk soal yang pertama yaitu ada analitis kasus Shop is, yang dimana untuk soal yang pertama, pertanyaan pertama adalah kesalahan konseptual dalam definisi populasi dan sampling unit. Untuk poin yang pertama sendiri, populasi tidak konsisten antara ideal dan terjangkau, yang dimana awal populasi didefinisikan sebagai seluruh pengguna aktif satu tahun di pelanggan 3 bulan terakhir. Perubahan ini menciptakan bias karena karakteristik pelanggan jangka panjang mungkin berbeda dengan pelanggan yang terbaru. Untuk poin yang kedua, sampling unit tidak sesuai dengan elemen penelitian, di mana sampling unit yang digunakan adalah akun pelanggan, bukan individu. Karena satu orang bisa memiliki beberapa akun. Hal ini menyebabkan peluang terpilih tidak setara dan mengganggu representatif dari penelitian itu sendiri. Untuk poin yang ketiga, terjadi coverage bias, yang mana pelanggan yang tidak bertransaksi dalam 3 bulan terakhir otomatis terhapus dari penelitian. Padahal mereka tetap bagian dari populasi pelanggan Shopee. Untuk poin yang keempat, peluang terpilih tidak setara atau unit probability. Nah, yang dimana pelanggan dengan lebih dari satu akun memiliki peluang lebih besar untuk terpilih di bidang pelanggan dengan satu akun, sehingga sampel menjadi bias. Terus soal yang kedua, pengaruh perbedaan target sampel dan aktual sampel terhadap validasi eksternal. Ini mana untuk terjadi non-responsif bias sendiri, dari 5.000 akun yang terpilih hanya 3.800 yang merespon. Jika yang tidak merespon memiliki karakteristik berbeda, hasil menjadi tidak representatif. Sedangkan aktual sampel lebih didominasi pelanggan kota besar, sehingga temuan tidak dapat digeneralisasikan ke seluruh pelanggan Indonesia. Hal ini bisa disebut juga dengan distorsi representasi populasi. Untuk yang ketiga adalah validitas eksternal menurun, karena sampel aktual tidak mencerminkan populasi sebenarnya. Kemampuan penelitian untuk diregenerasi juga akan menjadi lemah. Untuk soal yang ketiga, perbaikan prosedur sampling agar lebih representatif, di mana untuk poin yang pertama, gunakan pelanggan individu sebagai sampling unit, bukan akun. Dari Shop Eraser sendiri baru menggabungkan akun ganda menjadi satu identitas pelanggan. Untuk poin yang kedua adalah terapkan stratified sampling, di mana bagi populasi berdasarkan wilayah, misalnya kota besar, kota kecil, dan rural. Lalu ambil sampel proporsional dari tiap wilayah itu sendiri. Untuk yang ketiga, tingkatkan respon rate, di mana berikan insentif pengingat atau survei yang lebih singkat agar lebih banyak pelanggan yang merespon. Dan poin yang terakhir adalah perluas accessible population. Jika memungkinkan, masukkan pelanggan 6 bulan terakhir agar cakupannya juga akan menjadi lebih luas. Untuk pertanyaan keempat, dampak ketidaksesuaian elemen sampling unit dan subjek aktual. Untuk yang pertama adalah menurunkan validitas eksternal. Jika elemen individu, unit sampling atau akun, dan subjek aktual atau responden tidak selaras, hasil sudah digeneralisasikan. Untuk poin kedua adalah meningkatkan bias sampel, di mana akun ganda menyebabkan over representasi pelanggan tertentu. Dan di sini ada juga untuk mengurangi kendala generalisasi, yang dimana kesimpulan riset bisa menyesatkan jika dihadapkan pada unit yang salah. Dan yang terakhir adalah memperlemah kredibilitas penelitian, yang dimana juga penelitian tampak metodologis lemas, maka akademis dan praktisi juga tidak akan sesuai. Untuk soal yang kelima, yaitu pemahaman distribusi normal, CLT, dan penanganan data tidak normal mempengaruhi validitas invensi statistik. Di sini ada terdapat 3 poin. Untuk yang pertama adalah CLT, yaitu membuat analisis lebih sahih bila sampel besar. Dengan 3.800 responden, central limit theorem membuat rata-rata sampel cenderung berdistribusi normal, sehingga penggunaan uji statistik para parametrik
lebih dapat dipertanggungjawabkan pastinya. Lalu di sini untuk poin yang kedua, pemilihan uji statistik bergantung pada normalitas data. Peneliti yang memahami distribusi norma, maka bisa memiliki uji yang tepat, parametrik atau non-parametrik. Salah satu pilihan uji hasil bias juga dapat eh, dilihat dari uji statistiknya itu sendiri dan bergantung juga pada normalitas data dari para responden. Lalu untuk data yang ketiga, data kepuasan berpotensi tidak normal. Skala kepuasannya 1 sampai 5 cenderung bersifat ordinal dan sering miring ke arah nilai tinggi atau skewed. Jika peneliti mengabaikan hal ini, yang pastinya bisa menarik kesimpulan terlalu optimis tentang kepuasan dari pelanggan itu sendiri. Sedangkan untuk strategi penanganan data tidak normal meningkatkan keandalan hasil, di sini dapat melakukan transformasi data atau menggunakan uji non-parametrik, misalnya mean whitening atau Kruskal-Wallis. Langkah ini membuat invensi lebih akurat dan tidak menyesatkan. Ada juga untuk yang distribusi yang bias mempengaruhi interpretasi kebijakan perusahaan. Karena sampel lebih banyak berasal dari kota besar, rata-rata kepuasannya juga dari rate 4,7 sampai 5. Mungkin mencerminkan pengalaman pelanggan urban bukan rural. Tanpa memahami distribusi data, shop is bisa salah mengambil keputusan strategi. Dan di sini untuk pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan yang keenam adalah peran setiap tahap sampling terhadap validitas eksternal dan replika penelitian, serta konsekuensi jika diabaikan. Untuk poin yang pertama di sini definisi populasi, yaitu menentukan cakupan generalisasi. Tahap ini menentukan bagaimana siapa dan hasil penelitian itu berlaku. Jika definisi populasi tidak konsisten seperti kasus shop is 5 sampai 3 bulan, maka hasil penelitian menjadi sulit digeneralisasikan. Untuk poin yang kedua adalah penentuan sampling frame untuk mencegah bias cakupan. Untuk samplingnya sendiri hanya mencangkup pelanggan 3 bulan terakhir, membuat pelanggan lama terabaikan. Jika tahap ini diabaikan, muncul coverage bias yang menentukan validitas eksternal. Dan untuk poin yang ketiga, penentuan sampling unit menjamin keadilan pemilihan. Untuk menggunakan akun sebagai unit sampling sendiri, jika kesalahan ini diperbaiki, penelitian akan terus menghasilkan bias sistematis dan hasil replika tetap bisa juga keliru. Untuk poin yang keempat, pemilihan metode sampling, yaitu menentukan representatif. Untuk sistematik sampling tanpa memperhatikan wilayah menyebabkan pelanggaran rural karena kurangnya terwakili dari beberapa pelanggan itu sendiri. Jika tahap ini tidak direncanakan dengan baik, hasil penelitian akan selalu condong ke kota besar karena yang pastinya dalam melakukan transaksi juga lebih dominan dari kota besar itu sendiri. Untuk poin yang terakhir adalah pengumpulan data atau memenuhi kualitas temuan. Dari 5.000 target, hanya 3.800 yang merespon. Yang pastinya hal ini terjadi non-responden bias. Jika ditangani misalnya dengan follow up atau insentif. Lalu juga bisa juga dengan validitas eksternal dan makin lemah. Di sini juga ada dokumentasi prosedur memungkinkan replika penelitian. Sampling frame hanya mencakup pelanggan 3 bulan terakhir, membuat pelanggan lama terbaikan. Jika tahap ini yang pastinya dapat memunculkan coverage bias yang menurunkan validitas eksternal. Dan di sini untuk poin yang terakhir, konsekuensi umum jika ada tahap yang diabaikan. Salah satu tahap bisa diabaikan hasil biasnya apabila tidak responsif dan tidak dapat digeneralisasikan serta tidak dapat direplikan. Sekian jawaban saya. Terima kasih.